Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem manajemen informasi dan struktur perusahaan Peace Wedding Organizer, di mana anggota kelompok kami yaitu Fadlan Asri Ramadika dengan 3 NIM digit terakhir 122, kemudian ada Ziaul Haq El-Zuzali dengan 3 NIM digit terakhir 125, dan saya sendiri yaitu Ahmad Faharos dengan 3 digit NIM terakhir 145, dan yang terakhir yaitu Anandito Wisnu dengan 3 digit NIM terakhir 147. Latar belakang. Pernikahan adalah momen istimewa dalam kehidupan setiap pasangan, dan penyelenggaraan pernikahan yang sempurna memerlukan perhatian khusus terhadap setiap detailnya. Di kota Surabaya, khususnya industri pernikahan menjadi sebuah arena dinamis dengan berbagai acara yang unik dan penuh makna. Salah satu elemen penting dalam merencanakan pernikahan adalah jasa wedding organizer atau WO yang menyediakan layanan lengkap untuk menyelenggarakan acara pernikahan, mulai dari perencanaan, dekorasi, hingga pelaksanaan acara. Ketika pasangan mencari penyelenggara pernikahan yang dapat memberikan pengalaman yang tak terlupakan, keberadaan WO menjadi sangat penting. WO tidak hanya membantu mengatur segala persiapan teknis, tetapi menciptakan atmosfer yang magis dan sesuai dengan impian pasangan yang akan menikah. Mengamati tren meningkatnya layanan WO dalam beberapa tahun, kami dengan semangat eh, dan komitmen memutuskan untuk ikut berkontribusi dalam industri ini. Dengan keyakinan bahwa setiap pasangan memiliki cerita cinta yang unik, kami mendirikan Peace Wedding Organizer untuk menjadi mitra setia dalam mewujudkan pernikahan impian. Peace Wedding Organizer hadir dengan fokus pada rincian yang membuat pernikahan menjadi acara yang istimewa dan tak terlupakan. Kami memahami bahwa setiap pasangan memiliki impian dan harapan khusus untuk hari perbahagiannya, dan itulah mengapa perencanaan logistik tidak hanya mencakup perencanaan logistik, tapi juga desain dekorasi yang indah, pengaturan tata ruang yang kreatif, dan koordinasi acara yang lancar. Adapun visi misi dari Peace Wedding Organizer yaitu visinya menjadi pelopor wedding organizer yang memadukan kekayaan budaya tradisional dengan estetika modern, menciptakan pernikahan yang mengekspresikan warisan klasik dan inovasi kontemporer. Peace Wedding Organizer bercita-cita untuk menjadi penjaga keindahan tradisi dan pembaharu dalam merayakan cinta melalui perayaan pernikahan yang memikat. Sedangkan misinya yaitu: 1. Merajut tradisi dalam desain. 2. Inklusi budaya yang mendalam. 3. Inovasi dalam upacara tradisional. 4. Kenyamanan berbasis teknologi. 5. Berkolaborasi dengan pekerja seni lokal. 6. Pemberdaya komunitas. 7. Pengalaman pernikahan yang terintegritas. Eh, tujuan. Tujuannya yaitu memberikan pengalaman pernikahan yang unik, mengintegrasikan tradisi modernisasi, memberdayakan komunitas lokal, menjadi penyelenggara pernikahan terpercaya, meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir yaitu memperkuat hubungan dengan vendor lokal. Adapun perumusan masalah yaitu bagaimana menggabungkan elemen tradisional dan modern dalam desain pernikahan. 2. Bagaimana menarik dan mempertahankan keterlibatan komunitas lokal. 3. Bagaimana memastikan ketersediaan vendor lokal berkualitas. 4. Bagaimana mengelola perencanaan pernikahan yang personal dan efisien. 5. Bagaimana mengukur dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini merupakan struktur organisasi dari Peace Wedding Organizer.
di mana dalam struktur tersebut terdapat tiga bagian yaitu top level management, mid level management, dan level management. Di dalam top level management terdapat direktur utama yang dimana tugasnya yaitu menetapkan visi dan misi perusahaan, menentukan tujuan jangka panjang dan strategi perusahaan, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategi, dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal dan pemangku kepentingan. Kemudian di mid level management empat ada empat bagian yaitu satu manajemen operasional di mana yaitu mengawasi operasional sehari-hari perusahaan, menyusun rencana bisnis dan strategi implementasi, melakukan koordinasi antar departemen. Kemudian ada manajer keuangan yaitu mengelola keuangan perusahaan dan menyusun anggaran, menganalisis laporan keuangan dan memberikan rekomendasi, dan menyusun strategi keuangan jangka menengah. Kemudian ada manajer pemasaran dan hubungan masyarakat, di mana dia merancang dan melaksanakan strategi pemasaran, mengelola hubungan dengan media dan pemangku kepentingan eksternal, dan mengarahkan kampanye promosi. Dan yang terakhir yaitu ada koordinator acara, di mana dia mengelola tim perencana acara, bertanggung jawab atas pelaksanaan rinci setiap acara, dan melakukan koordinasi dengan departemen terkait. Kemudian di low level management terdapat 7 posisi yaitu yang pertama yaitu spesialis desain dan dekorasi di mana dia merancang konsep dekorasi pernikahan, mengelola kemitraan dengan vendor dekorasi dan desain. Kemudian nomor 2 yaitu spesialis teknologi dan digital di mana dia mengembangkan dan memelihara platform digital perusahaan dan menangani inovasi teknologi dalam pelaksanaan acara. Kemudian nomor 3 yaitu koordinator komunitas lokal di mana dia menjalin kemitraan dengan komunitas lokal dan mengelola program-program kemitraan dan keberlanjutan. Kemudian nomor 4 terdapat koordinator layanan pelanggan di mana dia menangani hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan, menyediakan dukungan dan komunitas yang efektif. Kemudian ada nomor 5 yaitu staf administrasi dan kepegawaian di mana dia menangani tugas administratif dan manajemen kepegawaian dan menyediakan dukungan administrasi bagi seluruh tim. Kemudian ada spesialis vendor lokal, di mana dia menjaga dan mengembangkan hubungan dengan vendor lokal dan memastikan ketersediaan kualitas layanan dari para mitra lokal. Kemudian yang terakhir yaitu koordinator kualitas dan evaluasi, di mana dia bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi kualitas layanan, mengembangkan program perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, di mana di sini terdapat top level manajemennya yaitu direktur utama, tugas pokoknya yaitu menetapkan visi dan misi perusahaan, menentukan strategi jangka panjang dan tujuan perusahaan, dengan fungsi yaitu mengarahkan kebijakan umum dan mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan utama dari pihak eksternal. Kemudian pada mid level management yaitu manajer operasional dengan tugas pokok yaitu mengelola operasional sehari-hari dan melakukan koordinasi antar departemen. Kemudian fungsinya yaitu mengawasi implementasi strategi perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan operasional. Kemudian ada manajer keuangan dengan tugas pokok mengelola keuangan dan menyusun anggaran dan menganalisis laporan keuangan dengan fungsi menetapkan kebijakan keuangan dan mengembangkan strategi keuangan jangka menengah. Kemudian ada manajer pemasaran dan hubungan masyarakat, di mana tugas pokoknya yaitu merancang dan melaksanakan strategi pemasaran dan mengelola hubungan dengan media dan pemangku kepentingan, dengan fungsi menetapkan citra merek perusahaan dan mengarahkan kampanye promosi. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu koordinator acara, tugas pokoknya yaitu mengelola tim perencana acara dan menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana acara dengan fungsi melakukan koordinasi antar departemen terkait dan memastikan kesuksesan setiap acara. Kemudian pada low level management ada spesialis desain dan dekorasi, di mana tugas pokoknya yaitu merancang konsep dekorasi pernikahan dan mengelola kemitraan dengan vendor dekorasi dan desain.
Kemudian fungsinya yaitu menjamin estetika dan keindahan dalam dekorasi. Kemudian ada spesialis teknologi dan digital, di mana tugas pokoknya yaitu mengembangkan dan memelihara platform digital dan menangani inovasi teknologi dalam pelaksanaan acara. Kemudian fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi melalui teknologi. Kemudian ada koordinator komunitas lokal dengan tugas pokok menjalin kemitraan dengan komunitas lokal dan mengelola program-program kemitraan dan keberlanjutan. Kemudian ada fungsinya yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu koordinator layanan pelanggan, di mana tugas pokoknya yaitu menangani hubungan pelanggan dan kepuasan, dan menyediakan dukungan dan komunikasi yang efektif dengan fungsi meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian ada staf administrasi dan kepegawaian, di mana tugas pokoknya yaitu menangani tugas administratif dan manajemen kepegawaian dan menyediakan dukungan administratif. Kemudian fungsinya yaitu menjaga kelancaran operasional dengan fungsi menjaga kelancaran operasional tersebut. Kemudian ada spesialis vendor lokal, di mana tugas pokoknya yaitu menjaga dan mengembangkan hubungan dengan vendor dan memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dengan fungsi menjalin kemitraan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu koordinator kualitas dan evaluasi, di mana tugas pokoknya yaitu bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi kualitas layanan dan mengembangkan program perbaikan berkelanjutan dengan fungsi memastikan kualitas layanan terus meningkat. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada SOP, selanjutnya ada SOP. SOP adalah prosedur operasional standar, adalah dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, perusahaan, wedding organizer. SOP berfungsi untuk memberikan paduan bagi seluruh karyawan, perusahaan, wedding organizer dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya SOP, maka operasional perusahaan wedding organizer dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Tujuannya yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan wedding organizer. Kedua, memastikan bahwa semua karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam operasional perusahaan wedding organizer. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan wedding organizer. Next. Baik, selanjutnya proses pelaksanaan. Proses pelaksanaan PIS wedding organizer melibatkan serangkaian langkah dan aktivitas yang bertujuan untuk menyelenggarakan pernikahan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan harapan klien. Berikut adalah gambaran umum tentang proses pelaksanaan PIS wedding organizers. Next. Nah, berikut gambaran flowchart proses pelaksanaan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian pemilihan vendor dan negosiasi, perencanaan detail, pelaksanaan, manajemen acara, purna acara, dan umpan balik dan evaluasi. Next. Baik, di flowchart pendahuluan dan konsultasi. Tim pitch wedding organizer pertama-tama akan bertemu dengan klien untuk memahami keinginan anggaran, tema, dan preferensi lainnya untuk pernikahan. Diskusi awal ini melibatkan pemilihan tanggal, lokasi, tema, gaya, dan elemen-elemen lainnya yang diinginkan oleh klien. Next. Baik, selanjutnya ada pemilihan vendor dan negosiasi. Setelah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan klien, tim pitch wedding organizer akan memulai mencari dan memilih vendor-vendor yang sesuai. Tim akan bernegosiasi dengan vendor-vendor terkait, termasuk tempat acara, catering, dekorator, fotografer, dan penyedia layanan lainnya. Next. Selanjutnya ada flowchart perencanaan detail.
Setelah vendor-vendor terpilih, tim PH akan merinci semua aspek pernikahan, termasuk jadwal acara, layout tempat, menu makanan, dekorasi, dan pemilihan bunga. Perencanaan detail ini mencakup segala sesuatu mulai dari tata letak kursi hingga pemilihan warna tema. Next. Berikut adalah proses, maaf, flowchart pelaksanaan. Pada hari pernikahan, tim akan memastikan sebuah detail telah diatur sesuai rencana, koordinasi dengan vendor dan pengawasan langsung selama acara akan dilakukan untuk memastikan semua berjalan dengan lancar. Next. Flowchart manajemen acara. Tim akan menjadi pengarah acara pada hari pernikahan, memastikan semua elemen berjalan sesuai jadwal. Mereka akan menangani segala kemungkinan masalah yang timbul selama pernikahan. Selanjutnya ada purna acara. Setelah pernikahan selesai, tim akan menangani hal-hal seperti pembayaran vendor, pemulangan peralatan, dan pemulangan barang pribadi klien. Next. Dan yang terakhir adalah umpan balik dan evaluasi. Setelah pernikahan Peach, setelah pernikahan akan meminta umpan balik dari tim. Tim akan meminta umpan balik dari klien untuk mengevaluasi keberhasilan acara. Evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan layanan dan proses produksi di masa mendatang. Pitch wedding organizer akan terus berkomunikasi dengan klien selama setiap tahap, memastikan bahwa keinginan dan ekspektasi mereka terpenuhi. Proses ini mencakup koordinasi yang cermat, pemilihan vendor yang tepat, dan manajemen yang efektif untuk memastikan pernikahan berjalan lancar sesuai dengan harapan klien. Next. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah aspek yang sangat penting dalam setiap lingkungan kerja untuk melindungi kesehatan dan keamanan karyawan. Setiap organisasi harus memiliki kebijakan keselamatan kerja yang jelas dan menjalankan praktik-praktik keselamatan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan cedera. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dimasukkan dalam strategi keselamatan kerja. Strategi keselamatan kerja. Di sini yang pertama adalah kebijakan keselamatan kerja. Di dalamnya pengembangan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi yang menekan pentingnya keselamatan kerja. Kedua, menetapkan tanggung jawab dan kewajiban terkait keselamatan bagi semua tingkatan karyawan. Yang kedua, di sini ada pelatihan keselamatan. Pelatihan reguler untuk semua karyawan yang telah praktik keselamatan kerja dan prosedur darurat. Pelatihan khusus untuk pekerjaan atau situasi yang melibatkan risiko khusus. Yang ketiga, di sini ada peralatan keselamatan. Pertama, menyediakan dan memastikan pemeliharaan peralatan keselamatan seperti helm, sarung tangan, sepatu pelindung, dan alat pelindung diri atau APD lainnya. Menjaga peralatan kerja agar selalu dalam kondisi baik. Yang keempat adalah evaluasi risiko. Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut. Yang kelima, di sini ada tanda peringatan dan informasi keselamatan. Menempatkan tanda peringatan dan informasi keselamatan di tempat-tempat yang strategis di lingkungan kerja, menyediakan paduan keselamatan yang mudah diakses. Yang keenam, pencegahan kebakaran, menyediakan sistem pemadam kebakaran dan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran. Akan digunakan latihan evakuasi secara berkala. Yang ketujuh, kesehatan mental dan kesejahteraan. Menyediakan sumber daya dan dukungan untuk keselamatan, menyediakan sumber daya dan dukungan untuk kesehatan mental karyawan. Yang kedelapan, pelaporan dan investigasi kecelakaan. Dorong pelaporan
segera setiap kecelakaan atau insiden keselamatan. Yang ke-9, komitmen pimpinan, memastikan komitmen dari manajemen dan kepemimpinan perusahaan terhadap keselamatan kerja, melibatkan karyawan dan pengambilan keputusan keselamatan. Dan yang ke-10 ialah pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas kebijakan dan praktik keselamatan, melibatkan karyawan dalam proses perbaikan berkelanjutan. Next. Selanjutnya adalah manajemen limbah. Manajemen limbah ada dalam konteks wedding organizer atau perencana pernikahan memerlukan perhatian khusus terhadap jenis limbah yang dihasilkan selama proses perencanaan dan pelaksanaan pernikahan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam manajemen limbah untuk wedding organizer. Yang pertama adalah identifikasi sumber limbah. Identifikasi jenis limbah yang dihasilkan selama proses perencanaan dan pelaksanaan pernikahan seperti kemasan, dekorasi yang tidak dapat didaur ulang atau limbah makanan. Yang kedua adalah pengelompokan limbah. Kategori limbah berdasarkan jenisnya seperti limbah padat, limbah cair, dan atau limbah non bio, ya itulah. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan karyawan. Memberikan edukasi terhadap tim tentang pentingnya manajemen limbah dan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah pemilihan vendor ramah lingkungan. Memilih vendor yang memiliki kebijakan ramah lingkungan seperti penyedia catering yang mendukung pengurangan limbah makanan atau penyedia dekorasi yang menggunakan bahan daur ulang. Yang kelima adalah daur ulang dan pengurangan limbah. Yang keenam, penanganan limbah makanan. Yang ketujuh, pemilihan material ramah lingkungan. Yang kedelapan, pemantauan konsumsi energi. Yang kesembilan, dokumentasi dan pelaporan. Yang kesepuluh adalah evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi dalam konteks wedding organizer atau WO sangat penting untuk melacak detail perencanaan dan pelaksanaan setiap pernikahan. Dokumentasi yang baik membantu memastikan bahwa semua elemen acara sesuai dengan harapan klien dan menggunakan manajemen proyek di setiap tahapan. Berikut adalah beberapa jenis dokumentasi yang umumnya digunakan oleh wedding organizer. Yang pertama yaitu kontrak pernikahan. Kemudian yang kedua terdapat daftar klien dan kontak vendor. Kemudian yang ketiga, rundown acara. Kemudian yang keempat, terdapat layout tempat. Kemudian yang kelima, Baik, budget saya lanjutkan. perkiraan. Kemudian selanjutnya nomor 6 yaitu konfirmasi vendor, yang ketujuh dokumentasi izin dan perizinan, yang ke-8 dokumen pemantauan dan evaluasi, dan yang ke-9 pembaruan status proyek, dan yang ke-10 album foto dan video. Next. Kemudian pelatihan. Next. Pelatihan bagi wedding organizer atau WO merupakan langkah penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tim dalam merencanakan dan melaksanakan pernikahan dengan sukses. Next. Kemudian program pelatihan. Yang pertama yaitu pengetahuan industri pernikahan. Yang kedua komunikasi dan keterampilan interpersonal. Kemudian yang ketiga manajemen proyek dan waktu. Kemudian yang keempat teknik pemecahan masalah. Yang kelima manajemen anggaran. Kemudian yang keenam pengorganisasian dan koordinasi. Yang ketujuh etika profesional. Yang kedelapan pemilihan dan manajemen vendor. Yang ke-9 keamanan dan krisis manajemen, yang ke-10 pemasaran dan branding, dan yang ke-11 teknologi dan aplikasi perencanaan pernikahan. Kemudian evaluasi dan perbaikan.
Next. Evaluasi yang pertama yaitu umpan balik dari klien. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja tim. Yang ketiga pemantauan ketercapaian tujuan. Yang keempat evaluasi vendor. Yang kelima analisis anggaran. Dan yang terakhir analisis pemasaran. Kemudian perbaikan, yang pertama yaitu rencana perbaikan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga perbaikan proses, yang keempat peningkatan sistem teknologi, yang kelima pengelolaan risiko, dan yang keenam komunikasi internal, yang ketujuh pembaruan kebijakan dan prosedur, dan yang kedelapan pengelolaan vendor, yang sembilan revisi strategi pemasaran, dan yang 10 pemantauan terus-menerus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, akan saya lanjutkan. Service level agreement struktur organisasi. Next. Service level agreement SLA adalah perjanjian kontraktual antara penyedia layanan dan pelanggan yang menetapkan parameter dan standar kinerja layanan yang diberikan. Struktur 27 organisasi yang baik untuk SLA melibatkan beberapa elemen utama yang mengidentifikasi tanggung jawab, tindakan, metrik penilaian. Pertama, pendahuluan. Poin pertama, nama pihak terkait. Menyediakan nama informasi dan informasi identifikasi pihak terkait yaitu wedding organizer dan klien. Poin kedua, tujuan SLA. Kemudian poin ketiga, definisi istilah. Kemudian ada deskripsi layanan. Terdapat 10 poin. Poin pertama, jenis layanan. Kedua, ruang lingkup layanan. Poin ketiga, tanggung jawab pihak. Poin keempat, waktu dan jangka waktu. Poin kelima, metrik penilaian. Poin keenam, pemantauan dan pelaporan. Poin ketujuh, manajemen perubahan. Poin kedelapan, konsekuensi dan sanksi. Poin ke-9, kepatuhan hukum. Poin 10, tanda tangan dan persetujuan. Operational level agreement struktur organisasi. Next. Terdapat 10 poin. Poin pertama yaitu pendahuluan, kedua deskripsi layanan, ketiga tanggung jawab dan tugas, poin keempat proses dan alur kerja, poin kelima waktu dan jangka waktu, poin keenam kinerja dan metrik, poin ketujuh pemantauan dan pelaporan, poin kedelapan manajemen perubahan, poin ke-9 kepatuhan dan keamanan, poin ke-10 tanda tangan dan persetujuan. Struktur OLA ini membantu unit atau tim dalam sebuah organisasi untuk memiliki panduan yang jelas tentang tanggung jawab, tentang tugas, tanggung jawab, dan ketergantungan internal mereka. Hal ini mendukung upaya keseluruhan organisasi untuk mencapai tingkat layanan yang sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan. Next. RACI. RACI adalah kerangka kerja manajemen proyek yang digunakan untuk menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim atau pihak yang terlibat dalam suatu tugas atau kegiatan. Akronim RACI menggambarkan 4 peran utama. Yang pertama, responsibel, bertanggung jawab. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, konsultan. Dan yang keempat, informasi. Berikut adalah penjelasan dari RACI. Pada tabel pertama, memilih menu makanan. Tim catering, kemudian manajemen proyek, koordinator acara, menuju ke klien. Yang kedua, menetapkan anggaran catering. Responsible, manajemen proyek, akuntabel, koordinator acara, kemudian konsultan, tim catering, dan yang terakhir informat klien. Kemudian menyusun kontrak dengan vendor. Responsible, manajemen proyek, akuntabel, tim catering, konsultan, koordinator acara, informat, tim klien. Kemudian yang terakhir membuat keputusan akhir.
responsible, client, accountable manager proyek, konsultan koordinator acara, kemudian informat, tim catering. Next. Tampilan BPM, bisnis proses manajemen. Berikut adalah tampilan BPM proses pelaksanaan awal sampai akhir perusahaan Peace Wedding Organizer. Next. Yang ini BPM pendahuluan konsultasi. Next. Kemudian yang ini pemilihan vendor dan negosiasi, perencanaan detail, pelaksanaan, kemudian manajemen acara, purna acara, umpan balik dan evaluasi. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Dalam mengoperasikan Peace Wedding Organizer, pendekatan manajemen yang holistik dan berbasis pada prinsip terstruktur menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan usaha ini. Proses produksi WO dari perencanaan hingga pelaksanaan acara menekankan presisi dan koordinasi untuk memenuhi ekspektasi klien dengan keselamatan kerja sebagai prioritas utama untuk tim WO dan klien. Serta pemahaman mendalam terhadap industri pernikahan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan dengan pembaruan proses pelatihan, bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab penuh, siapa yang dikonsultasi, dan siapa yang diberi informasi rahasia, menghilangkan ambiguitas dan memperkuat akuntabilitas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.